Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustamiin tema sejarah pada kesempatan kali ini kami angkat kisah Perang Uhud. Yang mana Perang Uhud ini merupakan perang lanjutan dari Perang Badar yang telah kami bahas sebelumnya, berikut ulasan selengkapnya. Yang pertama, sebelum pertempuran berlangsung. Tak beberapa lama setelah kekalahan dalam Perang Badar, Abu Lahab meninggal dunia. Ada beberapa versi yang menceritakan penyebab kematiannya, ada yang mengatakan ia mati karena terkena kusta, ada yang mengatakan ia mengalami pendarahan otak, dan ada pula yang mengatakan ia bertabrakan dengan istrinya sendiri yang menyebabkan ia tewas bersama istrinya. Apapun penyebab kematiannya, yang terpenting adalah kematian Abu Lahab pada saat itu menyebabkan Abu Sufyan merupakan satu-satunya petinggi Quraisy yang masih hidup, mengingat banyaknya petinggi Quraisy yang tewas dalam Perang Badar. Sebagaimana yang dikisahkan di video sebelumnya, luka yang dialami Hindun juga dirasakan oleh Abu Sufyan. Untuk menuntaskan balas dendamnya, Hindun menyuruh budak berkulit hitam yang bernama Wasi untuk membunuh Hamzah. Ia menjanjikan kebebasannya jika berhasil membunuh Hamzah. Sementara bagi Abu Sufyan ada satu hal yang membuatnya semangat untuk membalas dendam, yaitu terputusnya jalur perdagangan antara Makkah dan negeri Syam atau Levan. Kekalahan dalam Perang Badar membuat kafilah Makkah harus mencari jalur baru untuk menuju Syam. Namun usaha pencarian jalur dagang baru ini tak berhasil, akibatnya perdagangan dari Makkah hanya bisa dilakukan ke negeri Habasyah. Ekonomi kota Makkah pun terguncang. Oleh karena itu Abu Sufyan memiliki satu kesimpulan untuk membuka kembali jalur perdagangan menuju ke Syam, yaitu hanyalah dengan cara menghancurkan kekuatan Muslim di Madinah. Demi bisa mengumpulkan pasukan yang banyak, masyarakat Mekah mulai mengumpulkan uang hasil dagang mereka, yang kemudian dikumpulkan pada Abu Sufyan sebagai bendahara. Singkat cerita, terkumpullah 3.000 pasukan beserta 3.000 ekor unta, dan 200 ekor kuda milik pasukan kavaleri yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang kala itu belum masuk Islam. Di dalamnya juga terdapat para istri-istri Quraisy yang nantinya sebagai penyemangat saat pertempuran berlangsung, termasuk pula Hindun istri Abu Sufyan. Rombongan ini akhirnya bergerak menuju Madinah. Di perjalanan, mata-mata muslimin akhirnya bisa membaca pergerakan pasukan ini. Mata-mata itu pun akhirnya menyampaikan berita ini kepada Rasulullah. Menanggapi hal tersebut, akhirnya Rasulullah bermusyawarah bagaimana cara menghadapi pasukan Quraisy tersebut. Nabi Muhammad dan para sahabat yang umurnya lebih tua memiliki pendapat yang sama, yaitu melawan pasukan Quraisy dengan cara bertahan di kota Madinah. Pendapat ini juga didukung oleh Abdullah bin Ubay, pemimpin orang munafik. Mengapa ia disebut munafik? Hal ini nanti akan kami bahas juga. Namun sahabat yang lebih muda, terutama yang tak sempat ikut dalam Perang Badar, berpendapat agar perang dilakukan di luar kota Madinah. Salah satu yang mendesak Nabi adalah sahabat Ansor yang bernama Anas bin Nazar. Ia tak sempat mengikuti Perang Badar dan menyesalinya. Perlu diketahui juga, selepas kemenangan di Perang Badar dengan pasukan yang lebih sedikit, hal ini menyebabkan kepercayaan kaum muslimin melambung tinggi. Hal ini juga menjadi faktor penyebab mereka berpendapat agar perang dilakukan di luar kota Madinah. Namun Nabi tetap pada pendiriannya, dengan menceritakan sebuah mimpi. Ia bersabda pada kaum muslimin, bahwa dalam mimpinya itu beliau melihat sapi yang disembelih, pedangnya yang bengkok, dan dirinya yang masuk dalam baju perang yang kokoh. Sahabat lantas bertanya apa arti mimpi tersebut. Nabi menjawab, aku mengartikan sapi yang disembelih adalah beberapa sahabatku yang akan terbunuh, pedangku yang bengkok adalah keluargaku yang terbunuh, dan aku mengartikan baju perang yang kokoh adalah kota Madinah. Sahabat kembali bertanya, apakah tafsir mimpi itu datang dari Allah, atau hanya pendapat Rasulullah saja? Rasul kembali menjawab, itu hanya pendapatnya saja. Dengan jawaban itu sahabat kembali mendesak beliau untuk berperang di luar kota Madinah. Pada akhirnya beliau menyerah pada pendapat mereka. Rasulullah pun pulang dan mengambil baju perang dan pedangnya, lalu menemui sahabat di luar yang sudah bersiap. Di momen ini sahabat yang tadinya mendesak Rasul menyesal dan berkata, jika memang Nabi menginginkan strategi bertahan di kota, maka mereka akan mematuhinya. Mendengar hal tersebut Rasulullah bersabda,
Tidaklah pantas bagi seorang nabi yang telah mengenakan baju perangnya, lalu membatalkan niatnya sampai Allah memutuskan siapa yang akan menang atau kalah antara dirinya dan musuhnya. Maka bulatlah tekad kaum muslimin kala itu, bahwa perang akan dibawa di luar kota Madinah. Persiapan perang pun dilakukan, yang akhirnya terkumpul 1000 pasukan, 300 diantaranya adalah pasukan yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Ketika pasukan Rasulullah keluar, ternyata pasukan Quraisy terlihat berada di luar kota, mengingat pihak muslimin tidak menginginkan perang terjadi di sekitar kota. Akhirnya Rasulullah bermanuver untuk menghindari kontak dini dengan pasukan musuh. Rasulullah membawa pasukannya berputar melalui kebun kurma menuju Gunung Uhud. Ketika perjalanan mereka hampir sampai, tiba-tiba Abdullah bin Ubay beserta 300 pasukannya, mereka pergi begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Alasan terkuat hanyalah mereka tak setuju bila perang dilakukan di luar kota Madinah. Ketika diberitahu tentang kepergian pasukan Abdullah bin Ubay, Rasulullah beranggapan justru dengan perginya pasukan itu, pasukan muslim benar-benar bersih dari orang-orang munafik. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Untuk kelanjutannya akan kami bahas di video kami selanjutnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.